Jadi di sini aku bakal bawain bidang analitik. Boleh. Nah, soal-soal yang aku bakal bawain hari ini adalah soal pretest dan post-test KN MIPA yang kemarin. Jadi buat teman-teman, mungkin jawaban yang kemarin atau kalau kemarin nggak ngerjain, mungkin bisa 5 menit dikerjain soal nomor 1. Bentar ya, aku share. Apa share screen-nya udah terlihat ya? Sudah terlihat, Kak. Oke, mungkin bisa nomor 1 dikerjain dulu 5 menit. Atau kalau mau hitung-hitung ulang nggak apa-apa.
Oke, udah 5 menit ya. Untuk soal nomor 1, hasil akhir kalian dapatnya berapa? Nomor 1 ini kita bahas aja deh kalau gitu. Nggak ada yang jawab. Dibahas aja, Kak. Oke. Oke, jadi soalnya kan sampel udara perkotaan 3 liter dialirkan melalui larutan yang mengandung 50 mili 0,116 molar BaOH2 yang menyebabkan CO2 dalam sampel mengendap sebagai BaCO3. Terus bahasa berlebih diterasi kembali ke titik akhir fenolftalein dengan 23,6 mili 0,0108 molar HCl. Nah, berarti pertama-tama kita nentuin dulu reaksinya, persamaan reaksinya tuh gimana. Berarti kan persamaan reaksinya di situ kan BaOH2 ya sampelnya. Sampelnya mengandung BaOH2. Terus sorry, sampel udaranya kan mengandung CO2. Terus kan dialirkan melalui larutan yang mengandung BaOH2. Jadinya kan BaOH2 ditambah CO2. Nah, ini kan hasilnya jadi HCO3 ditambah H2O. Terus basa berlebih dititrasi kembali ke titik akhir dengan fenolftalein. Dititrasi kembali ke titik akhir fenolftalein dengan HCl. Berarti kan basa berlebih itu basa di sini tuh yang dimaksud yang BaOH2 itu. Tambah HCl. Ini kan jadinya BaCl2 ditambah H2O. Nah, terus ini disetarakan dulu. Kalau yang atas kan udah setara ya. Kalau yang bawah berarti kalau setelah disetarain jadinya BaOH2 ditambah 2HCl menjadi BaCl2 ditambah 2OH2. Nah, setelah ini kita cari mol dari BaOH2. Karena kan kita tahu ya di situ dari soal tahu volume BaOH2 sama konsentrasi, berarti kita bisa cari molnya kan. Rumus cari mol itu kan konsentrasi kali sama volume.
konsentrasinya kan ini ya. Terus dikali volumenya yang 50 mili ini diubah jadi liter. 50 mili kalau diubah jadi liter kan jadinya 0,05. Ini diubah jadi liter karena kita akhirnya maunya dapatnya mol bukan milimol. Ini hasilnya lima koma delapan kali 10 pangkat min 4 mol. Ini kalau misalnya aku ada salah hitung, boleh ya dikoreksi. Terus, karena setelah kita udah dapat mol BaOH2, dari soal kan kita bisa dapetin juga mol HCl-nya. Jadi, mol HCl-nya kan 0,0108. Terus 23,6 ini juga diubah ke liter. Berarti kan jadinya 0,0236 liter kan. Ini hasilnya 2,54 dikali 4 mol. Nah, karena kita udah dapet mol BaOH2 sama mol HCl, dari sini kita pakai MRS supaya kita bisa tahu BaOH2 sebagai basa berlebih itu nilainya berapa, nilai molnya berapa. Nah, dari sini kita masukin mol-mol yang tadi kita udah hitung. Sorry, bukan CO2 ini. Yang bawah. Nah, kita pakai
mol pembatas di sini. Kalau kayak gini kan berarti mol pembatasnya HCl kan, karena setelah yang ini, yang molnya HCl, kalau dibagi sama koefisiennya HCl itu kan nilainya masih lebih kecil daripada mol BaOH2. Jadi dia sebagai pembatas. Terus karena di sini HCl-nya itu 2 dan BaOH-nya 1, berarti mol pengurangan dari BaOH-nya mol HCl awal dibagi 2. Berarti kan hasilnya 1,2744. Hasilnya gini kan. Nah, terus di sini juga sama. Yang HCl bakal jadi 0, terus yang BaOH2 jadi 4,5256 terus 10 pangkat minus 4. Nah, terus karena kita udah dapat mol BaOH2, ini mol BaOH2 yang direaksiin sama CO2 ya, mol ini. Nah, karena kita udah dapat mol BaOH2, kita bisa tahu mol CO2. Caranya gimana? Caranya karena di reaksi ini koefisien yang sama, 1 semua, maka karena yang BaOH2-nya nilainya yang ini, berarti otomatis CO2-nya nilainya juga sama kan? Berarti gini. Terus dari mol kita kan bisa tahu massa. Dari massa kan rumusnya mol dikali sama R-nya kan. Dari ini berarti kan yang ini dikaliin sama MR dari CO2 itu kan 44 gram per mol. Ini hasilnya 1,9912. Nah, terus karena kita mau carinya kadar, kalau kadar kan berarti perbandingan dari yang kita cari sama sampelnya. Karena sampelnya di sini dalam liter, berarti kita harus cari volumenya. Cari volumenya gimana? Nah, karena kita di sini dikasih tahu densitas atau kerapatan, maka kita bisa pakai ini untuk cari volumenya.
Berarti kan rumus dari kerapatan itu kan rho sama dengan massa per volume. Ini diubah lagi jadi volume sama dengan massa per rho. Nah, ini kita tinggal masukin aja dari massa yang tadi kita dapat, ini. Ini terus dibagi sama massa jenis yang ini. Ini dapat hasilnya 0,01 liter. Terus dari sini kita bisa langsung cari kadar CO2. Jadi kan kalau kadar CO2 dari volume CO2 itu dibagi sama volume sampel. Nah, terus karena dia mintanya bagian per juta atau bisa juga part per million atau ppm, itu berarti di sini kita tinggal dikali sama 10 pangkat 6. Nanti kan dari 0,01 dibagi sama volume awalnya kan 3 liter. Nah, ini hasil akhirnya 3.333,33 ppm. Di chat ini ada Alfi yang jawab dapat 0,12324 kali 10 pangkat 6. Ini kurang benar ya. Kalau boleh tahu, Alfi salah di mana ya? Molaritas di awal saya 0,116, Mbak. Ternyata itu. Oke. Jadi nomor 1 kayak gini ya. Mungkin ada yang mau nanya kenapa dapat begitu atau kok bisa begitu. Nggak ada yang mau tanya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke nomor 2. Mungkin nomor 2 ada yang mau share jawabannya.
Oke, kita bahas ya yang nomor 2. Oh, ini ada Alfi dapat 180,245. Agak mirip sama punya aku, tapi kita bahas aja ya. Karena di sini dia tanya massa dari AGI yang dibentuk dari 512 gram sampel dari 20,1% ALI3. Berarti kita harus cari molnya dulu dari ALI3 20,1% ini. Nah, caranya tuh kita cari pertama kali ya mol biasanya. Jadi 512 ini terus kita bagi MR dari ALI. MR dari ALI kan 407,695. Ini karena aku malas ngitung, jadi aku ngitungnya ya kira nggak apa-apa ya. Terus karena kita pakainya 20,1% untuk dapat massanya AGI, maka di sini kita harus cari dari 20,1% LI3. Berarti kalau kayak gini, gampangnya ini dikali sama 20,1%. 20,1% ini kan sama aja kayak 20,1 dibagi 100 gitu kan. Nah, setelah kita dapat ini, kita sebentar. Ini kan hasilnya 1,2558. Terus kita cari dari sini mol I. Kenapa kita cari mol I? Karena kan dari AGI sama ALI3 itu kan yang masih ngikut terus itu kan I-nya. Berarti kita harus cari dari mol I-nya. Mol I-nya dulu. Kalau cari mol I, kita cari mol I. I itu dalam ALI3 kan ada 3. Berarti kan 3 dibagi 1, 3 mol I dibagi 1. Terus ini dikaliin sama yang ini. Berarti ini kan hasilnya sama aja kayak yang ini
dikali 3 kan. Ini hasilnya 3,7675. Terus karena kalau dapat mol I, kita cari mol AGI. Kita cari mol AGI itu dari mol I-nya ini. Karena perbandingan antara mol AGI sama mol I-nya itu 1:1. Karena cuma I-nya di AGI ini cuma 1, berarti 1:1. Ini kan hasilnya sama aja ya. Terus setelah kita dapat mol AGI, kita harus cari massa dari AGI sesuai yang ditanya itu kan. Berarti kan kalau massa AGI itu berarti dari mol dikali sama MR dari AGI. MR-nya di sini aku pakai yang 234,77. Nah, ini hasil akhirnya 177,78 gram. Ini di set juga Riko jawab 0,177926265 gram. Aku mau tanya, Riko tanya di mana ya? Oh, presentase mol ALI3. Oke, jadi caranya kayak gini ya. Mungkin nomor 2 ini ada yang mau ditanyain? Yang bertanya Kak, Iya. itu untuk yang pertama yang mencari mol ALI3 itu kan 512 dibagi 407, sekian. Nah, kalau saya hitung itu hasilnya 1,25584 seperti yang di bawahnya itu. Nah, ketika dicari 20,1%-nya, itu kenapa hasilnya tetap 1,25584 Kak? Kenapa nggak dikali 20,1/100? Oh, sebentar. Mungkin di sini aku salah hitungin. Sebentar aku hitung ulang.
Kalau yang kayak gini, apa perhitunganku udah bener ya? Atau masih salah juga? Sudah benar, Kak. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi atau mau reaksi lagi? Cukup, Kak. Oke. Oke, karena cukup kita lanjut ke soal post testnya ya. Mungkin soal ini ada yang mau jawab? Oke, kita bahas aja ya. Jadi, di sini soalnya konsentrasi gas NO2 dapat ditentukan dengan melewatkan sampel melalui larutan hidrogen peroksida yang akan mengoksidasi NO2 menjadi asam nitrat. Kemudian mentitrasi asam nitrat menggunakan sodium hidroksida. Terus ditanya berapa konsentrasi NO2 dalam miligram per liter. Nah, ini caranya pertama kita bikin persamaan reaksinya dulu yang NO2 ditambah H2O2 jadi HNO3. Nah, terus ini kita setarakan. Ketikan di sini 2, ini juga 2. Terus setelah ini, karena kita tahu di soal, kemudian asam nitrat itu dititrasi dengan menggunakan sodium hidroksida. Terus kita tahu sodium hidroksida yang kita pakai itu 18,28 mili dengan konsentrasi 0,01012 molar. Nah, kalau namanya titrasi itu kan berarti sampai mencapai titik ekivalen ya. Berarti kan kalau di titik ekivalen itu mol dari titran dan titrat itu kan sama. Berarti artinya kita bisa tahu mol dari HNO3 itu dari mol sodium hidroksidanya ini. Berarti kalau kayak gitu kan kita harus cari mol dari sodium hidroksidanya, mol dari sodium hidroksidanya dulu, baru kita bisa tahu mol HNO3. Berarti karena rumus mol itu volume dikali molaritas. Berarti kan di sini
kita pakai ini 18,28 itu diubah dulu ke liter, berarti jadinya 0,1828 liter dikali sama molarnya. Ini kalau dari perhitunganku dapat loh 1,84936. Nah, karena ini titrasi, berarti mol NO3-nya kayak yang tadi aku bilang itu bakal sama mol NaOH. Nah, kita kan udah dapet nih mol NO3 dari kita berarti udah dapat mol ini kan. Nah, terus karena kita ditanya konsentrasi NO2, berarti kan kita harus cari juga mol dari NO2-nya. Berarti ini kita tinggal pakai perbandingan mol. Karena NO2-nya di situ koefisiennya 2, terus NO3-nya juga 2, berarti kan 2/2. Terus dikaliin sama mol NO3. Berarti kan ini sama aja sama mol NO3 kan. Nah, kita kan udah dapet mol NO2. Terus di situ pertanyaannya konsentrasi NO2 dalam miligram per liter. Berarti artinya kita harus cari massa dari NO2. Massa itu kan berarti mol dikali sama massa mol relatifnya. Di sini aku pakai 46 gram mol. Ini hasilnya hasilnya 8,509756 kali 10 pangkat minus 3 gram. Terus ini kita harus ubah ke miligram karena di situ tanyanya miligram per liter. Berarti kan kalau kayak gini langsung aja dikaliin sama 10 pangkat 3. Berarti kan hasilnya kayak gini. Setelah itu kita cari yang tadi dia minta. Ini kita tinggal bagi aja massa NO2 sama sampel udaranya itu, volume sampel udara.
Di sini volume sampel udaranya 10 mili kan, 10 liter. Berarti hasilnya 0,85097. Jadi hasilnya kayak gini. Mungkin ada yang mau koreksi atau ada yang mau tanya? Oke, karena nggak ada yang tanya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Mungkin soal ini ada yang bisa share jawabannya. Iki tanya sodium hidroksida dan natrium hidroksida sama. Iya, sama. Sodium hidroksida itu bahasa Inggrisnya. Natrium itu bahasa Inggrisnya sodium gitu. Oke, di chat Alfi jawab 8,5%. Iya, benar. Jawabannya benar. Karina juga jawab 8,55. Iya, jawabannya memang segitu. Oke, mungkin Alfi bisa menguraikan jawabannya gimana, bisa dapat begitu. Tes, Mbak, kalau saya open mic berisik nggak? Enggak kok. Oh. Ayo Alfi. Karena Alfinya, oh ini udah ada. Ayo Alfi.
Karena Alfinya ada masalah jaringan, ini aku jelasin aja ya. Jadi, di situ soalnya suatu sampel deterjen fosfat seberat 0,3516 gram dibakar untuk menghilangkan zat-zat anorganiknya. Residunya kemudian dimasukkan dalam HCl panas sehingga semua P berubah menjadi H3PO4. Fosfat kemudian diendapkan menjadi MgNH4PO4 6H2O dengan menambahkan Mg2+, ikuti dengan larutan NH3. Pertama-tama, kita tulis persamaan reaksinya dulu. Berarti sampel deterjen fosfat itu kan Na3PO4. Terus karena di situ dia dibakar, berarti kan ditambah sama O2. Ini jadinya Na2O sama PO4. Nah, ini kita setarain. Jadinya kan 4Na3PO4 ditambah 3O2 jadi 6Na2O ditambah 4PO4. Nah, terus karena di situ residunya kemudian dimasukkan dalam HCl panas sehingga semua P berubah menjadi H3PO4. Karena kita tahu di situ ada kata-kata sehingga semua P berubah menjadi H3PO4, residunya berarti yang PO4 bukan yang Na2O. Berarti kita persamaan reaksinya jadinya nah ini terus kita setarain. Terus di situ dia bilang fosfat kemudian diendapkan sebagai MgNH4PO4 6H2O dengan menambahkan Mg2+ diikuti dengan larutan NH3. Berarti dari H3PO4 yang ini itu ditambah sama Mg2+ sama NH3. Nah, terus setelah penyaringan dan pencucian endapan dibakar 100 derajat Celcius di terus ditimbang ternyata beratnya 0,2161. Berarti kan ya jadinya dalam bentuk padat ya. Terus kita tahu di situ 0,2161 ini yang punya MgNH4PO4 nama 2O ini. Berarti kita karena di situ diminta hitung persentase P, berarti kita harus cari massa dari P. Cari massa dari P-nya itu pakai dari massa endapan yang kita dapat yang 0,2161. Ini pakai yang gravimetri itu. Yang massa atom relatif dari P dibagi massa molekul relatif.
masa molekul relatifnya si endapan. Masa endapan atau si masa si MgNH4 PO4 6H2O. Nah, aku pakai ARP-nya itu 30, terus MR-nya kan kita tahu dari sini nih. Terus kita pakai masa endapannya ini. Nah, ini hasilnya 0,03 gram. Setelah kita dapat dari masa P-nya, kita cari Permisi, presentasi. Kak. Iya ya. ARP-nya itu 30 ya, Kak? Oh iya. Sorry. Tapi hasil hitungannya udah benar kan ya? Terakhirnya 0,03. Benar, Kak. Oke. Berarti dari sini persen P-nya sama dengan masa dari P dibagi sama masa dari sampelnya. Ada di sampelnya yang 0,3516 ini. Harus karena dia mintanya persen, berarti kita harus kali sama 100%. Ini dapat kalau punya aku 8,55%. Jadi kayak gini. Mungkin ada yang mau tanya? Atau mau ngoreksi jawabanku? Punya saya perhitungannya 8,53242, Kak. 8 berapa? 8,53242. Mungkin kita beda di masa atom relatifnya. Enggak, Kak. Saya hitung yang di 0,03 dibagi 0,316 dikali 100.
Oh, ini karena aku waktu ngitungnya kemarin, sebenarnya yang masa P-nya ini nggak bulat 0,03, tapi di belakangnya tuh masih panjang. Nah, karena kemarin aku ngitung di kalkulatornya itu nggak aku nolin dulu, jadi langsung aku bagi sama 0,3516 terus dikali 100%, itu memang jawabannya 8,55329 sekian. Ini aku buletin aja. Nah, kalau dari saranku selama aku ikut pembinaan ini, kalian jangan ngitung yang di nolin dulu terus ngitung lagi dari awal, jangan kayak gitu supaya jawabannya tuh lebih tepat terus sama lebih cepat juga gitu. Jadi kita ngitung aja dari awal tapi nggak dinolin dulu, nggak dibalikin ke semula. Jadi nanti kalau misalnya kalau di KN MIPA itu kan soalnya pilihan ganda ya. Jadi kalau misalnya kalian ngitung terus agak beda belakangnya komanya itu, ya kalau saranku cari aja yang paling dekat sama komanya itu. Tapi kalau misalnya perbedaannya cuma di komanya, di belakang komanya itu, ya itu kayak tadi jangan dinolin dulu hasil perhitungannya. Jadi langsung aja dihitung dari awal sampai akhir, jangan dinolin terus baru ngitung lagi, jangan kayak gitu. Gimana? Apa ada yang mau tanya lagi? Cukup, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal terakhir. Ini soal terakhir. Yang cari kation. Ada 5 sampel kation masing-masing A, B, C, D. Sampel A dan B dapat mengendap dengan H2S pada suasana asam. Perhatikan sampel A dan B ini golongan 2 ya. Karena dia mengendapnya pada H2S pada suasana asam. Kemarin dari yang dijelasin Bu Asna, kalau golongan 2 itu bisa diendapinnya pakai H2S suasana asam. Nah, terus di mana sampel A akan berwarna putih dan sampel B membentuk warna hitam. Kemudian sampel A dan B tidak berwarna jika ditambahkan thiourea dan sampel B akan memberi warna kuning dan sampel A bereaksi dengan divinylcarbazida memberikan warna lembayung. Itu kan kalau kita lihat dari tabel yang di-share Bu Asna, mungkin yang buat semester 3 ke bawah ya, untuk semester 3 ke bawah mungkin belum dapat ya. Jadi setelah ditambah, sebentar,
Eh, karena di sini sampel A bereaksi dengan diphenyl karbazida memberikan warna lembayung. Kemarin setelah proses aku lihat di tabelnya itu setelah ditambah diphenyl karbazida memberi warna lembayung, terus dia karena golongan 2, aku sempat cari di golongan 2A sama golongan 2B. Itu akhirnya aku dapat sampel A ini adalah Hg2+. Terus yang sampel B-nya aku dapat dia Bi3+. Karena di sini Bi3+ ini setelah ditambah tiourea dia akan jadi warna kuning. Nah, terus sampel A, sampel B udah selesai, udah dapat. Terus kita ke sampel C. Sampel C dengan H2S dalam suasana basah membentuk endapan hitam. Kita tahu kalau H2S dalam suasana basah itu untuk reagen golongan 3B. Berarti otomatis sampel C ini golongan 3B. Di golongan 3B itu kan ada Mn2+, Zn2+, Ne2+, sama CO2+ kan. Terus kita baca lagi di sini. Permisi Kak, Ya. apa boleh diulang untuk mendapatkan yang A dan B? Soalnya saya agak tidak paham. Oh, oke. Jadi A dan B ini kan di situ dikatakan dia mengendap dengan H2S dalam suasana asam. Nah, H2S dalam suasana asam ini itu kan untuk memisahkan golongan 2. Karena kita golongan 2 itu kan ada 2A sama 2B. Terus karena di situ soalnya cuma begitu, cuma ujung-ujungnya ditambah tiourea sama diphenyl karbazida yang bisa kita lihat warnanya. Nah, kemarin aku sempat cari di tabel yang dikasih Bu Asna. Mungkin yang semester 3 ke bawah belum dapat ya, karena belum dapat PAPK. Nah, di situ untuk sampel A kan di situ dikatakan bereaksi dengan diphenyl karbazida memberikan warna lembayung. Nah, di tabelnya itu yang bereaksi dengan diphenyl karbazida terus memberikan warna lembayung itu Hg2+. Tapi untuk yang bismut kan tidak berada di golongan 2 Kak. Maksudnya gimana ya? Tidak jadi dah Kak. Gak apa-apa. Maksud kamu gimana? Tidak Kak, nanti saya pelajari lagi. Oke, terus karena yang Bi3+ ini aku bisa simpulin karena dia waktu ditambah tiourea itu jadi warna kuning gitu. Oke ya. Terus kita lanjut ke yang C. Tadi kita udah tahu yang C golongan 3B. Nah, terus
Terus di situ jika direaksikan dengan NaOH membentuk endapan berwarna hijau dan endapan berwarna merah jika direaksikan di metil glycine. Ini kemarin aku lihat di tabelnya yang membentuk warna endapan hijau dengan NaOH itu sama yang membentuk endapan merah sama di metil glycine itu Ni2+. Terus di sini yang sampel D, aku kemarin cukup bingung yang sampel D ini karena kan dia nggak disebutkan dia ada pemisahannya di mana kan. Kalau yang AB tadi kan dipisahkan H2S asam, kalau yang C dipisahkan H2S basa. Nah, ini aku lihat yang sampel D itu direaksikan dengan dimetylglyoxim akan membentuk endapan berwarna merah. Kemarin aku sempat cari juga di tabelnya itu yang membentuk endapan warna merah dengan dimetylglyoxim itu selain yang Ni ini ya Fe2+ itu. Fe2+ ini adanya di golongan 3A. Kalau golongan 3A kemarin kan misalnya pakai NH4Cl sama amonia basa kan. Tapi karena di soal yang nggak disebutkan, jadi agak bingung gitu. Jadi kita harus cari satu-satu di tabelnya itu. Terus sisa yang E kan. Nah, yang E ini dikatakan di situ dia tidak mengendap dengan reagen-reagen pemisah dari golongan 1 sampai 4. Berarti otomatis kan dia artinya golongan 5. Terus di situ dia mengatakan lagi menghasilkan warna kuning kemasan dengan uji nyala. Nah, uji nyala yang kemarin dijelaskan sama Bu Asna itu kan yang warnanya kuning kemasan cuma Na. Terus kita lihat lagi, Na itu benar nggak di golongan 5? Nah, ternyata benar. Berarti Na otomatis dia ya kayak ini, Na+. Nah, tingginya kayak gini. Ini Nelly jawab, punya saya jawabannya Hg2 2+. Oh, ini yang A ya. Saya lupa kalau Hg2 2+ itu mengendap pada HCl dan direaksikan dengan ini. Jadi saya salah di golongan. Oh iya,
karena Hg22 plus ini kan dia di golongan 1 ya. Sedangkan di situ dikatakan dia mengendap di H2S suasana asam. Berarti kan dia otomatis udah masuk ke golongan 2. Kalau misalnya dia golongan 1, berarti dia harusnya mengendap setelah ditambahkan HCl. Ya. Terus ini Alfi juga tanya tips biar hafal. Tips biar hafal ya kamu nulisin ininya aja sih, kayak reagen spesifiknya itu setiap reagen spesifik setiap kationnya kamu tulis tangan, terus kamu tempel di tembok kamar, di meja meja laptop gitu-gitu yang sering kamu lihat. Jadi ya setiap hari bakal kamu lihat, kamu jadi bisa hafal gitu sih. Kayak mungkin ada yang mau tanya atau mau ngoreksi? Tapi Ya, tadi kan yang Fe2+ itu juga A ya. Aku menurutku di sini kasih keterangan aja di jawabanmu. maksudnya gini, Ta. Iya, iya. Makasih, Oke. Vi. Oke. Ya, Alfi emang banyak sih yang harus dihafal. Jadi ya nggak bisa hafal dadakan sebenarnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi atau mau dikoreksi lagi atau mau nambahin lagi. Soalnya ini jamnya juga udah habis ya. Sebelum aku tutup, mungkin ada lagi. Mbak nanya, Ya, cara bedain uji nyala biru sama uji nyala kuning itu gimana, Mbak? bedain uji nyala. Iya, Mbak. Uji nyala itu ya dilihat aja gitu warna pembakarannya apa. Maksudnya di reaksinya itu, Mbak. Direaksiin dengan seperti sampel E itu, Mbak. Kalau dari sampel E ini kan karena dia nggak mengendap, kalau sampelnya ini berarti kan karena dia di situ sisanya dari ABCD, ABCDE, karena A, B, C sama D-nya itu udah dikeluarin gitu dari sampelnya itu, berarti kan sisa di dalam sampel cuma E ya. Nah, ini paling kalau kalau aku tebaknya sampel E-nya ini dia bakal dalam bentuk pelarutan gitu. Berarti kan di situ otomatis bakal ada pelarut kan. Nah, pelarutnya kan kemarin kalau nggak H2O, HNO3, terus yang seterusnya itu kan. Nah, ini pelarutnya itu diuapin aja gitu. Jadi kita bisa dapat padatannya itu. Nah, dari padatannya ini kita ambil terus kita bakar gitu. Terus kita lihat warna pembakarannya tuh apa. Oke. Ada lagi yang mau tanya?
Mungkin cukup ya. Iya, cukup bingung ya Ricky ya. Oke. Ya, Riko berusaha keras untuk memahami. Ya, kita sama-sama belajar kok di sini. Aku yang udah semester semester 6 aja waktu ketemu soal nomor 5 ini cukup bingung karena ya itu tadi banyak lupanya. Jadi ini aku tutup ya. Oke, karena udah selesai, udah habis juga jamnya, aku mengucapkan terima kasih buat yang udah join, udah cukup aktif juga untuk jawab-jawab pertanyaan. Makasih, selamat siang. Siang Kak, terima kasih kembali Kak.